Halo teman-teman investor milenial semua, bagaimana kabarnya hari ini nih? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, dan juga tentunya bahagia selalu. Berjumpa lagi bersama saya Bayu dalam acara Jejak Trader. Nah, pada acara Jejak Trader kali ini, saya sudah mendatangkan seorang bintang tamu, di mana beliau ini merupakan seorang trader yang sudah berpengalaman di bidang pasar modal ataupun di saham. Dan sekarang beliau sedang melebarkan sayapnya tentang pengetahuan di dunia trading forex. Sekaligus beliau merupakan salah satu member dari Amandana yang dimana beliau sudah sukses menjalankan bisnisnya. Nah, penasaran kan siapa dia? Tetapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga hidupkan loncengnya yang di sebelah, dan juga jangan lupa untuk like videonya ya. Oke, kalau sudah, kita langsung saja perkenalan. Ini dia, Gus Yuda. Halo Gus Yuda. Halo. Gimana kabarnya hari ini nih? Ya, baik Bayu. Luar biasa. Luar biasa hari ini ya. Nah, ini Gus, ini kan Gus Yuda kan seorang trader yang berpengalaman di pasar modal ataupun di saham kan. Nah, bisa diceritakan nggak gimana awalnya Gus Yuda itu bisa mengenal di dunia saham dan bisa menjadi seorang trader di saham? Oh, awal mulanya nih? Ya, awal mulanya. Oke. Nah, awal mulanya tuh sebelumnya latar belakang saya itu adalah seorang karyawan salah satu hotel yang ada di Bali. Nah, dan kebetulan saya punya saudara sepupu nih. Nah, dia itu lagi kuliah di salah satu universitas negeri. Nah, dia sendiri mendalami yang namanya pasar modal. Nah, dia bercerita nih sama saya, Gus, lebih baik daripada konsumtif, lebih baik nih beli sahamnya nih. Nah, sahamnya ini artinya Gus itu bisa memiliki yang namanya suatu perusahaan. Nah, kayak gitu. Dan juga keuntungannya itu kita bisa mendapatkan dari selisih jual beli dari saham tersebut. Nah, contohnya dia bilang, daripada Gus ngopi-ngopi ke tempatnya itu lebih baik beli sahamnya nih, perusahaan ini nih. Nah, jadi selain Gus beli sahamnya di harga murah, ketika dia naik Gus bisa jual. Nah, dari sanalah saya tuh awalnya masuk ke dunia pasar modal. Dan juga saya mencari buku referensi, yaitu ada salah satu karangan dari salah satu trader yang ada di Indonesia. Nah, saya belajar dari sana juga. Gitu. Itu pada saat dikenal sama sepupunya langsung oke-oke aja? Oke-oke aja. Iya. Nah, karena ya notabene-nya ya percayalah sama sepupu kan, mungkin sepupu akan jerumusin kita ke jurang ya. Nah, kayak gitu. Nah, berarti itu dari tahun berapa tuh berarti? 2013 jadinya. 2013, sekarang 2021 udah lumayan. Nah, selama perjalanannya dari 2013 ada nggak suka dukanya selama menjadi trader saham dan berkecimpung di dunia saham? Oke, suka dukanya. Ngomongin sukanya ya. Ya, sukanya cuannya tinggi. Cuannya banyak banget. Ya, kalau pas lagi kita bisa menemukan yang namanya perusahaan yang harganya atau salah harga, nah ketika kita bisa menemukan base momentum seperti itu ya keuntungannya ya luar biasa. Nah, contohnya seperti salah satu bank yang lagi uptrend banget, nah itu oke banget. Tapi dukanya ya berbanding lurus dengan sukanya ya, nyangkut biasanya. Beli harga ketinggian, sahamnya downtrend turun habis-habisan. Nah, sehingga nggak bisa outin uang nih, nggak bisa outin barang, sehingga portofolio kita minus. Dan juga ya namanya market, gimana ya, arahnya pun nggak bisa kita prediksi ya. Nah, karena ya di market mau di trading apapun itu market selalu benar. Market selalu benar. Iya, market selalu benar. Nah, itu kan berarti kan tadi sudah bilang suka dukanya kayak gitu. Nah, kalau lebih banyak mana jadi sukanya atau dukanya jadi lebih banyak selama berkecimpung di saham? Balance. Ya, imbang. dapat suka, dapat duka juga. Iya, benar. Dapat suka, dapat duka juga. Sukanya dapat untung, ya dukanya ketika di profit taking dapat untung, sahamnya naik lagi. Itu duka juga. Itu duka. Duka. Kenapa nggak kita jual lebih tinggi lagi kan? Iya. Oh gitu. Iya. Nah, tadi kan saya sempat tahu, saya dengar nih kalau Gus Hidayah kan ingin belajar trading lagi, tapi di tempat yang lain, dalam artian ilmunya agak beda. Konsepnya agak beda. Itu di trading forex itu gimana ceritanya? Kan udah di dunia saham kok bisa mau masuk ke dunia forex gitu loh. Oke, nah pertamanya sih saya mau berkecimpung di dunia forex itu karena saya dikenalin sama teman gitu. Nah, diajakinlah saya ke temu salah satu temannya.
menceritakan tentang forex itu seperti apa. Nah di sini yang membuat saya menarik itu adalah berbeda halnya seperti di pasar modal ya, atau di saham kita beli harga murah dan kita jual harga tinggi. Tapi kalau di forex, nah kita bisa menentukan aksi jual beli itu di dua arah. Dua arah. Ya. Ketika market turun ya kita bisa menentukan dengan cara posisi sell, memasang posisi sell. Emangnya kalau di saham nggak bisa gitu? Nggak bisa. Oh. Ya, jadi beli murah, jualnya tinggi, gitu biasanya. Beli 1.000 harganya jualnya 1.200, ya di atas dari harga beli biasanya. Berarti ada perbedaan lain nggak dari antara di saham, dari yang saham terus melontar ke forex gitu? Perbedaannya ya dari segi itu kita bisa melakukan transaksi di dua arah. Dua arah aja. Nah, karena kan untuk marketnya sendiri, apakah gejolak market saham dengan forex sama nggak sebenarnya? Hampir mirip. Hampir mirip. Berarti kan kalau dia saham tuh kan nyangkut biasanya ya. Iya, nyangkut. Nah, kalau yang di forex tuh bisa nyangkut. Bahasanya floating ya. Floating. Oke. Nah, kalau tadi kan kalau dia saham dan forex itu kan sama-sama berarti kan fluktuatif berarti harganya kan. Iya. Nah, saya juga kadang beberapa hari kemarin sempat kayak dengar berita gitu. Menurut pendapat sudah sendiri yang kemarin sebagai trader saham dan sekarang mau beli forex, gimana tanggapannya Bigus kalau ada orang yang menawarin suatu investasi tapi investasinya yang di saham ataupun di forex tuh dia menjaminkan fixed profit dalam 1 bulan berapa persen fix gitu misalnya, itu gimana menurut sudah sendiri? Kalau menurut saya sih intinya ya kita harus pelajari dulu lebih dalam seperti apa, karena kan namanya market fluktuatif, kadang bagus, kadang tidak kondusif ya atau jelek saya bilang. Nah tapi ketika market bagus ya fine aja ya bisa memberikan profit. Tetapi ketika market nggak bagus, nah itu pertanyaan profitnya datangnya dari mana? Dari mana? Iya kan? Apalagi dengan cara menjanjikan. Ya. Nah sebagai contoh saja nih, janjinya berapa persen dulu? Nah gitu dulu. Kalau sudah melebihi dari suku bunga acuan, misalnya kayak seperti bank, itu rata-rata ya per tahunnya 8%, kurang lebih ya itu bunga deposito. Nah, kalau ada yang bisa sanggup memberikan lebih dari itu dalam 21 bulan, nah itu perlu kita pertanyakan. Ya, betul. Apalagi itu kan per bulan ya. Per bulan. Nah, berarti kalau menurut yang Bigus tuh dipertanyakan dalam artian apakah investasi bodong jatuhnya atau yang gimana jatuhnya kalau udah fix profit kayak gitu. Iya, pertimbangannya sih ke sana. Ya, pertimbangannya ke sana. Jadi takutnya kan uang yang kita investkan itu atau yang kita taruh di seseorang, nah itu apakah benar ditradingkan atau tidak? Takutnya gimana? Takutnya dikelola nanti mungkin diputar-putar antar member seperti itu, atau mungkin memanfaatkan yang namanya strategi multi level marketing, tapi ya kedoknya investasi bodong. Nah, sehingga itu kan menghancurkan juga nama baik dari yang namanya multi level marketing. Padahal kan ya MLM atau multi level marketing itu nggak ada yang salah. Cuman nih oknumnya yang memanfaatkan bisnisnya itu salah. Berarti kalau fix profit itu berarti anggaplah nggak bisa. Nggak relevan. Nggak relevan sama sekali. Iya. Terus kalau dari kalau fix profitnya enggak, emang berapa keuntungan yang bisa diharapkan lah kalau di saham atau di forex kira-kira per bulan? Mungkin let's say 2% sebulan itu sudah bagus banget ya, karena itu pun sudah di atas dari bunga tabungan sebulan. Ya itu sudah bagus banget untuk pertumbuhan. Intinya kalau di trading itu bukan besar-besaran kita mendapatkan profit, tapi bagaimana cara mempertahankan modal dan bagaimana cara menumbuhkan modal itu secara konsisten. Itu intinya ya, karena mindset orang di trading itu gimana caranya biar kita itu bisa kaya dengan instan atau kaya dengan cepat. Nah ketika diiming-imingi bunga tinggi ya udah tergiur, tapi dia nggak tahu benar nggak uang kita ini dikelola atau ditradingkan di instrumen yang tepat. Iya. Jadi kita harus sebagai orang yang sebagai investor lah bahasanya trader, berarti harus pilih-pilih yang bagus. Iya, harus jeli. Harus jeli, benar. Nah, kalau gitu ada nggak tips bagi teman-teman yang di sini supaya kalau ingin mulai trading di saham ataupun di forex itu gimana caranya? Nah, kalau untuk trading di pasar modal atau di saham ya mungkin teman-teman itu bisa menghubungi bursa efek terdekat
di mana sih yang direferensikan untuk membuka akun trading atau di sekuritas mana. Nah, itu biar kita bisa cari tahu di sana. Gitu. Kalau di trading forex ya mungkin kita bisa melihat dari broker-broker yang sudah terdaftar di Bapepti, dan juga tak lepas dari itu kita harus mempelajari yang namanya segi makroekonomi, fundamental, dan teknikal. Jadi lumayan juga ya. Lumayan, cuman kan ya menarik menurut. Jadi kalau orang yang suka belajar, ya benar-benar di sini itu kita itu bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan kita itu untuk jadi penghasilan. Sebagai penghasilan. Nah, tadi kan sebagai penghasilan. Harapan untuk Gus Yuda sendiri sebagai seorang trader, untuk teman-teman yang mungkin sekiranya kena pandemi, efek dari pandemi yang sekarang ini merajalela, ada gini nggak, ada saran untuk atau harapan untuk teman-teman sendiri? Kalau harapan saya sih kedepannya mungkin ya pandemi ini akan semoga segera berakhir, dan juga harapannya sih teman-teman yang mungkin sekarang merasa kehilangan pendapatan atau penghasilan ya bisa mencoba yang namanya trading. Jadi dari sisa modal teman-teman yang miliki itu bisa kita kelola, sehingga ya harapannya sih bisa mendatangkan penghasilan untuk biaya kehidupan kita ke depan. Oke. Nah, terus kenapa Gus Yuda memilih untuk menjadi seorang trader? Trader. Kenapa? Ya. Karena ya menurut saya freedom. Freedom dari hal apa ini banyak? Bebas waktu. Habis itu ya kita mau ngerjain kapan saja bisa. Oke, dari segi waktu. Habis itu juga apa ya? Finansial mungkin sedikit terbantu dari trading. Jadi ketika kita mendapatkan keuntungan hari ini, kalau kita tarik dan kita menggunakan untuk biaya hidup ya bisa gitu. Bisa juga. Berarti kalau untuk teman-teman yang sekiranya tadi kehilangan kerjaan, berarti emang saran dari Gus Yuda sebaiknya kalau bisa belajar ilmu trading berarti ya? Benar. Ya. Okay. Emang apa aja yang diperlukan untuk orang biar bisa trading? Biasanya sih ilmu trading yang cukup, yaitu tadi pengetahuan tentang yang namanya fundamental dan teknikal, dan juga makroekonomi. Misalnya kedua manajemen waktu yang baik, dan yang terakhir itu adalah tentang psikologis. Oke, psikologis. Dari antara semua itu mana yang paling penting? Yang paling penting psikologis. Emang kok bisa dikatakan? Jadi seberapapun pintar kita menganalisa market, mengatur waktu kita, tetapi ketika kita tidak memiliki psikologis yang baik, dalam artian kita terlalu serakah, ya di sana pun juga tak bagus juga. Gitu. Jadi anggaplah sudah dikasih keuntungan 1 juta gitu misalnya, tapi ketika kita wah nih harapannya bakal naik lagi, nah ketika berbalik arah, nah mungkin bisa kita mengurangi dari keuntungan yang kita dapatkan di market. Nah itu psikologis yang benar-benar mengganggu banget untuk para trader biasanya, serakah itu sendiri. Termasuk Gus Yuda sendiri seberapa tahun yang lalu itu. Iya, sampai sekarang pun masih sebenarnya. Masih ketemu sama. Masih, ya. Oke. Tapi kalau menurut saya sih, kok teman-teman sendiri yang mau tertarik tentang belajar yang namanya trading, bisa mencari suatu komunitas yang dimana itu kita bisa bertukar pikiran tentang trading, dan juga, nah di era digital sekarang ini, kita bisa memanfaatkan yang namanya alat bantu cerdas untuk kita bertrading. Gitu. Alat bantu apa kira-kira? Nah, seperti sekarang kan yang lagi booming itu yang terkenal itu adalah alat bantu robot lah, bahasa simpelnya. Alat bantu robot. Emang gimana alat bantu berupa robot itu bisa membantu kita dalam trading? Jadi gini, sebenarnya kalau di alat bantu robot ini, ketika kita sibuk tidak bisa memantau market, atau mungkin kita tidak masih belajar dalam menganalisa, ya kita serahkan dulu modal kita kepada robot ini, sehingga ya robot ini yang melakukan transaksi jual beli. Simpelnya seperti itu. Tapi untuk milih-milih robot berarti nggak sembarangan juga? Iya betul, nggak sembarangan juga. Emang yang diperlukan untuk milih robot yang baik dan benar itu gimana? Nah, yang pertama itu adalah sepengetahuan saya ya. Yang pertama ya kita harus tahu nih, yang buat ini siapa. Yang kedua perusahaannya seperti apa, legalitas perusahaannya pun seperti apa, dan yang terakhir itu robot ini harus memiliki yang namanya history atau backtest. Ya, jadi bukan hanya real test ya, tetapi ibarat seperti mobil sebelum di launching ke market. Nah kita harus tahu nih crash testnya seperti apa. Ketika menghadapi benturan, anggaplah kayak seperti mobil crash test menghadapi benturan. Nah apakah benturan ini akan menyebabkan si penumpang dan pengemudi ini meninggal atau tidak? Nah itu penting banget backtest dari robot ini, kinerja sebelum jadi diluncurkan.
Berarti emang dari backtest yang paling penting. Betul, ya. betul. Berarti dari hasil backtestnya itu kita lihat gimana performance robot selama di tes itu berarti. Iya, betul. Oke. Wah, luar biasa sekali berarti ya. Harus pintar-pintar milih. Pintar, iya, benar. Pintar milih. Benar. Iya. Oke deh. Thank you ya. Oke, sudah Bayu. mau mampir ke acara Jejak Trader pada kali ini. Semoga apa yang tadi sudah harapkan bisa terwujud juga. Baik. Dan kedepannya sudah bisa semakin sukses juga. Siap. Oke. Thank you ya sudah. Thank you Bayu. Oke. Nah, itu tadi hasil perbincangan saya dengan Wisuda, seorang trader anak muda yang sudah berpengalaman di pasar modal ataupun di saham. Dan sekarang beliau sedang ingin belajar di dunia trading forex. Semoga apa yang tips tadi diberikan oleh Wisuda dapat bermanfaat bagi teman-teman, terutama teman-teman yang ingin belajar ataupun ingin memulai trading di pasar modal ataupun di trading forex. Oke. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ingin request mendatangkan bintang tamu dari mana ataupun ingin dari trader dari bidang yang apa. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa like, lalu subscribe dan hidupkan loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman investor lainnya. Sampai jumpa di Jejak Trader episode berikutnya. Bye bye.